Selamat malam saudara, senang sekali saya Ricardo Kaisiri menjumpai Anda dalam Dialog TVRI Halo Papua. Dan pada malam hari ini kita akan membahas terkait bagaimana pemahaman terkait dengan Majelis Rakyat Papua. Dialog kita terkait dengan pemenuhan hak konstitusional orang asli Papua. Dan telah hadir di studio kami, ingin saya kenalkan yang pertama, yang mulia Ketua Majelis Rakyat Papua, Bapak Timotius Murib. Selamat malam Bapak. Shalom, selamat malam. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Terima kasih, kabar baik. Luar biasa. Dan selanjutnya narasumber kami yang kedua Bapak Yoel Louis Mulait SH. Beliau selaku Ketua Pokja Agama MRP. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Bagaimana kabar malam hari ini? Kabar baik, puji Tuhan. Dan narasumber kami yang ketiga Bapak Beni Sueni Esos selaku Ketua Panmus MRP. Lama tak jumpa nih Pak. Gimana kabarnya nih Pak? Ya, puji Tuhan baik. Baik sekali ya. Kita akan membahas terkait bagaimana pemenuhan hak konstitusional orang asli Papua. Kita ketahui bersama bahwa beberapa waktu yang lalu sudah dilakukan pertemuan antara MRP dan juga MRP PB, jadi Majelis Rakyat Papua dan juga Majelis Rakyat Papua Barat. Berbicara terkait ini juga kita memiliki Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus begitu Pak. Nah kita juga ingin tahu bagaimana hasil yang dibahas dalam pertemuan ini. Saya ingin lebih dulu ke yang mulia Ketua Majelis Rakyat Papua, apa yang mendasari MRP mengambil keputusan-keputusan dalam pemahaman terkait dengan pemenuhan hak konstitusional orang asli Papua. Sementara hak ini seringkali dibahas begitu Pak. Ya, baik. Yang mendasari atau dasar Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat melaksanakan pleno luar biasa dalam rangka menetapkan 4 keputusan dan 1 rekomendasi beberapa waktu kemarin. Yaitu diantaranya adalah salah satu keputusan yaitu keputusan tentang pemenuhan hak konstitusional politik orang asli Papua di Provinsi Papua dan Papua Barat. Jadi ini kita akan berbicara terkait dengan bagaimana hak pemilihan terhadap hak politik terhadap orang asli Papua. Kedudukan baik gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan juga wakil wali kota begitu Pak Ketua. Ya, mengingat ada agenda negara yaitu ada 11 kabupaten di Provinsi Papua dan 9 kabupaten di Provinsi Papua Barat akan melaksanakan pilkada serentak. Oleh karenanya sesuai dengan amanat Undang-Undang 21 di pasal 28, yaitu di ayat 3 dan 4 menyebutkan bahwa rekrutmen politik harus memprioritaskan orang asli Papua dan calon bupati dan wakil bupati, calon wali kota dan wakil wali kota harus diberi pertimbangan oleh Majelis Rakyat Papua. Semangat inilah yang diperjuangkan oleh representasi kultural yaitu Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat baru-baru ini menetapkan satu keputusan dalam rangka pencalonan bupati dan wakil bupati harus orang asli Papua dan yang dikenal dan mengenal di wilayah khusus yaitu Provinsi Papua dan Papua Barat. Gitu. Artinya kita akan menghadapi pesta demokrasi. Di Papua sendiri akan ada 11 daerah dan tidak salah di Papua Barat itu ada 9 begitu. Ya. Oke, kita coba bersama-sama ingin membedah terkait dengan pembahasan ini yang luar biasa menurut saya bahwa bagaimana proses komunikasi MRP sendiri dengan KPU RI terkait dengan persetujuan atau kepada MRP untuk pemenuhan hak konstitusional OAP begitu. Karena kita berbicara terkait Undang-Undang Nomor 21 begitu. Tentunya ada alur mainnya juga. Saya ingin minta pendapat dari Ketua Pokja Agama begitu. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Berkaitan dengan MRP dalam mendorong hak konstitusional politik ya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ketua berpasal 28 ya. MRP sudah melakukan komunikasi dengan KPU. Kurang lebih ada 5 kali pertemuan dengan KPU. Dan hasil dari 5 kali komunikasi ini bagaimana? 5 kali pertemuan KPU kemudian dilanjutkan dengan FGD. Okay. Ada 3 kali FGD. Terus kemudian KPU terakhir itu tanggal 16 November mengeluarkan satu surat. Di surat tanggal 16 November 2019 itu surat disampaikan bahwa MRP artinya KPU mengakui keberadaan pasal 28. KPU sebagai penyelenggara pemilu sesuai dengan Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar ya 1945, KPU mengakui keberadaan pasal 28. Kemudian KPU menyurat MRP untuk melakukan harmonisasi dengan partai, dan itu sudah MRP sudah melakukan tanggal 31 Oktober di Hotel Swiss Bell Jakarta melalui FGD, dan difasilitasi oleh Kemenpolhukam. Jadi komunikasi MRP dengan KPU dan semua pemangku kepentingan ini sudah dilakukan di tingkat pusat. Kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Ketua, kemarin di Sentani, di tingkat provinsi dilakukan RDP, mengundang 16 parpol yang ada di tingkat provinsi, membahas isu yang sama. Poinnya adalah MRP memastikan pilkada di 11 kabupaten calonnya harus orang asli Papua. Ya. Itu poinnya, harus orang asli Papua. Dan ini diterima oleh partai politik begitu Pak Yoel? Harus diterima, gitu ya. Harus diterima. Kalau kita mau mengakui Papua adalah daerah khusus, ini adalah sebuah konsekuensi politik yang harus diterima. Tidak ada alasan, karena ini daerah khusus. Jadi daerah khusus itu bukan hanya mengenal gubernur, MRP dan 14 kursi. No. Bupati wali kota juga harus orang asli Papua. Kalau memang ini adalah daerah khusus. Gitu. Ini harus diterima oleh pemerintah pusat, provinsi, dan semua orang yang ada di tanah ini. Gitu. Artinya penegasan dari KPU RI menegaskan bahwa harmonisasi ini harus dilakukan. Ya. Dan mengakomodir terkait dengan pasal 28 ini. Bahwa di tingkat kabupaten dan juga di tingkat wali kota itu juga harus hak konstitusional dari orang asli Papua ini harus ada di dalamnya. Artinya partai politik tetap harus menerima hal-hal yang terakomodir dalam hasil ini. Saya ingin ke Pak Beni ini cukup menarik begitu terkait dengan pembahasan kita pada malam hari ini terkait dengan pemenuhan hak konstitusional orang asli Papua begitu. Nah nanti di dalam MRP sendiri bagaimana pengaturan internal di Majelis Rakyat Papua terkait dengan pemenuhan hak konstitusional orang asli Papua begitu Pak. Ini berbicara terkait Bapak sebagai Ketua Panmus begitu. Iya, terima kasih. Jadi yang pertama perlu saya sampaikan di sini bahwa dalam pasal 53 sampai 58 Peraturan Majelis Rakyat Papua nomor 5 tahun 2017 secara tegas dan clear di situ diatur tentang mekanisme rekrutmen politik terkait dengan pemberian pertimbangan dan persetujuan kepada calon gubernur dan wakil gubernur Papua, juga kepada calon bupati, wakil bupati, dan kepada calon wali kota dan wakil wali kota. Bahkan di pasal selanjutnya tuh kita sampai bagaimana rekrutmen politik terkait calon anggota legislatif. Jadi sebenarnya dalam tataran aplikatif MRP sudah mengantisipasi dan mengakomodir bagaimana mengimplementasikan pengakuan dan penghargaan terhadap hak politik orang asli Papua. Ini yang sudah terjadi di situ. Kemudian yang kedua, saya perlu tegaskan karena banyak pertanyaan juga mengenai putusan di rapat pleno luar biasa antara Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat. Di pasal 27 di Peraturan MRP nomor 5 tahun 2017 tentang tata tertib juga sudah kita atur gitu, jenis-jenis rapat gitu. Ada rapat dengar pendapat, ada rapat kerja, ada rapat koordinasi, dan juga ada rapat pleno. Rapat pleno itu adalah forum pengambilan keputusan secara resmi di MRP. Tapi kalau rapat pleno antara dua MRP ini yang merupakan puncak dari kepedulian terhadap permasalahan orang asli Papua, itu yang kita sebut rapat pleno luar biasa. Sudah kita lakukan kemarin, bagaimana dikatakan Pak Ketua MRP tadi ada 4 keputusan dan 1 rekomendasi yang sudah kita keluarkan. Jadi pokoknya dalam tataran praktis gitu MRP sudah ada aturannya. Tinggal bagaimana ini di tataran di atas ini kita harapkan bisa juga mengikuti. Tapi kita cuma mencantol itu juga. Kalau terkait dengan pasal 28 ayat 3 dan 4 kan sudah kita jabarkan dalam pasal 53 sampai 58 di tatib. Jadi sudah jelas. Jadi mari kita, ayo sama-sama kita. Kalau akui MRP, hormati, mari partai politik, juga penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, ayo hormati, kita jalankan. Ini tanah Papua, tanah leluhur nenek moyang orang asli Papua.
bukan tanah dari orang-orang yang datang tinggal di sini cari makan. Ya. Kita juga ingin membuka line telepon di 0967 516 5511 bagi Anda yang ingin berdialog bersama-sama dengan kami pada malam hari ini di line telepon 0967 516 5511 terkait dengan pemenuhan hak konstitusional orang asli Papua. Saya ingin kembali ke Pak Yoel, mungkin ada yang ditambahkan karena kita berbicara terkait ini bicara terkait dengan hak asasi manusia begitu, dan ini hak konstitusional itu adalah hak yang dimiliki oleh orang asli Papua. Dan kita ada di Papua, kita harus memimpin negeri kita begitu, Pak. Silakan Pak Yoel. Baik, terima kasih. Kembali lagi bahwa dasarnya adalah Undang-Undang 21. Ya, Undang-Undang 21 sebenarnya MRP ketika mendorong sebenarnya awalnya adalah mendorong peraturan KPU nomor 10 tahun 2017. Di situ ada syarat syarat mengenal dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya. Mengenal dan dikenal. Mengenal dan itu syarat yang diatur di peraturan KPU nomor 10 tahun 2017. Ini adalah peraturan KPU pilkada di daerah khusus. Peraturan KPU itu ada dua, ada yang mengatur seluruh Indonesia dan ada yang mengatur daerah khusus. Secara khusus. Papua masuk di peraturan KPU nomor 10 tahun 2017. Di situ ada satu syarat, yaitu syarat form BB2 KWK. Itu bunyinya adalah mengenal dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya. Hari ini menjadi surat keterangan. Kan saya misalnya menyatakan bahwa saya dikenal itu kan subjek, mestinya dia merupakan surat keterangan. Kedudukan hukumnya sama dengan SKCK, surat keterangan dokter. Ya. Sebenarnya kita dorong, jadi semangatnya itu. Dorong KPU supaya KPU mengakomodir dalam perubahan PKPU, ini menjadi surat keterangan dari MRP. KPU sepakat di bagian itu. Sehingga surat KPU itu KPU katakan bahwa MRP melakukan harmonisasi sinkronisasi dengan partai. Dan itu kita sudah lakukan. Tanggal 31 Oktober di Jakarta, Hotel Swiss Bell. Dan kita sudah, hari ini adalah ayo bagaimana partai ini semangat sama-sama kemudian mencalonkan orang asli Papua. Ya, mencalon. Saya kira bukan haram kemudian orang partai sepakat mencalonkan orang, dia adalah kader partai. Ya, dia adalah kader partai. Komitmen harusnya itu. Artinya ketika kita mau akui otonomi khusus, mari kita sama-sama gayung bersama gitu. MRP sudah mulai sebagai lembaga kultur. Gitu. Jadi semangat awalnya adalah kita mendorong peraturan KPU. KPU berada pada posisi sama, mengakui pasal 28. Pasal 28, mengeluarkan surat. Sekarang bagaimana partai? Kita mengajak partai melakukan dua pertemuan baik Jakarta maupun Jayapura. Bagaimana kita mengeksekusi gini? Eksekusi. Kami rindu sekali di Pilkada 11 di Papua dan 9 Papua Barat. Ada satu partai yang komitmen calonnya orang asli Papua. Kalau itu kami akan beri penghargaan. MRP akan beri. Dia menghargai tanah ini, dia menghargai leluhur orang Papua. Kami hanya rindu itu. Artinya bahwa MRP sebagai lembaga kultur juga memikirkan bahwa hal-hal ini harus dilakukan yang ada di Papua, bahwa Papua dan juga Papua Barat adalah mendapatkan perlakuan khusus begitu. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Yoel bahwa sudah dilakukan komunikasi dengan KPU RI. Nah, bagaimana dengan KPU di daerah dan juga Bawaslu yang ada di sini? Tadi sudah dilakukan juga dengan partai politik. Nah, langkah selanjutnya dengan KPU yang ada di daerahnya, Bawaslu dengan di daerahnya, bagaimana ini Pak Yoel? Iya. KPU itu KPU RI adalah regulator, KPU provinsi koordinator, itu protapnya, protapnya, dan KPU eksekutor. Saya Pak Beni mantan penyelenggara pemilu. Ya. Pak Beni ketua KPU provinsi, saya ketua KPU di salah satu kabupaten di Sulawesi Tengah. Ya. Kami tahu teman-teman ini ketika KPU RI mengeluarkan surat pasti mereka akan taat dan lakukan. Okay. Sekarang kuncinya ada di partai. Sekarang ada di partai gitu ya. Partai kan mau supaya partai ayo hargai otsus gitu. Ya. Kita buktikan. Ya. Dan hari ini ketua partai sebagian besar orang Papua. Dan ketika mereka mencalonkan bukan orang Papua, ya sangat disayangkan begitu Pak Yoel. Rakyat yang menjawab. Baik. Ya. Rakyat yang menjawab. Ketua partai orang Papua dan ini mencalonkan bukan orang Papua, rakyat yang menjawab. Kami hanya taruh itu. Kami sudah berjuang.
KPU sudah respon. Tidak ada pelanggaran hukum terhadap persoalan ini. Kalau ada partai yang berani mencalonkan semua orang Papua di 11 kabupaten. Gitu. Ini kita perlu memberikan apresiasi juga begitu. Ya. Kita ingin menyapa pemirsa yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami. Halo, selamat malam. Dialog TVRI dengan siapa di mana? Halo, Ya, selamat malam, dengan siapa di mana? ya dengan Pak Mus di Waena. Pak Mus di Uwaira. Silakan Pak Mus. Ya, ya. Jadi pertama saya memberikan apresiasi kepada Majelis Rakyat Papua Ya. maupun Majelis Rakyat Papua Barat yang sudah bekerja untuk memberikan proteksi khusus kepada kepentingan orang asli Papua ke depan, khusus